Borobudur itu usianya 14 abad. Saiki deloken gedung di Surabaya, di Jakarta, kira-kira sing 14 abad menaji ono sing di. Kalau Anda mempelajari, Anda browsing aja Borobudur didirikan dengan berapa kotak batu ya, terus merekatkannya pakai apa segala macam. Kemudian rapate ku ya apa, oleh ngukur sauno gedene ku ya apa biyen, pakai sistem apa, oleh ngangkuti waktu sampai ndukur ku pakai apa. Saya kira secara teknologis, secara arsitektural kita tidak mungkin mampu menyaingi Borobudur, kita tidak mampu bikin Borobudur. Itu baru hardware-nya, belum lagi filosofinya, belum lagi estetikanya. Tidak ada, Pak Dodi, tidak ada satu relief di Borobudur yang bisa ditiru oleh siapapun pematung di zaman modern, tidak satupun. Dan itu sudah menjadi pengetahuan dunia bahwa tidak bisa niru sama sekali, karena detailnya dan hidup waktu itu di duduk-duduk urip dalam arti anggit itu gampang bareng nek lukisan gampang, ono warna ya, ono ireng, ono abang, moto itu iso urip, tapi nek waktu sangat sukar ya. Yang paling dahsyat dari Borobudur misalnya, ini aku nyontoh Borobudur ya, saya tanya Borobudur itu bangunan dagang apa bangunan politik atau bangunan spiritual? Spiritual. Jadi pemerintahan pada waktu itu mengeluarkan biaya sangat besar untuk kepentingan spiritual. Dan kita sekarang tidak mungkin punya policy seperti itu, karena bagi kita sekarang mesti tahu tak omong Pak, wong sugih, wong kuasa, wong kuat, wong pinter, wong apik. Sing paling ndukur nek zaman saiki wong sugih Pak, kabeh wong ndolok sugih kait kuasa. Upama wong kuasa pengen sugih, terus wong pinter pengen melok kuasa cek sugih. Wong kuat demo menggalang kekuatan CE melok kuasa, minimum jadi komisaris BUMN. Nek wis mari dadi demonstran ngono iku. Lah ngono Pak, sampeyan lak ro kabeh. Dirimu adalah juga diri mbah-mbahmu, karena diri mbah-mbahmu dulu adalah untuk dirimu juga. Jadi permainan seperti yang beliau ceritakan banyak sekali tadi, termasuk yang Pak Nevi dan semua tadi dolanan anak-anak itu kan disebut kearifan lokal. Kearifan lokal itu satu istilah internasional sebenarnya, itu local wisdom. Itu ketika globalisasi itu merasa mentok dengan nilai-nilai kemanusiaan, akhirnya mereka menggali kembali kepada tradisi, menggali ke masa silam. Nek putaran ilmu dengan sistem dan metode Nabi Khidir terus eling ya, bahwa masa kini itu untuk masa depan, tapi masa depan tidak bisa diteruskan kalau tidak mengacu ke masa silam. Jadi masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, itu jelas putarannya ya. Nah, kearifan lokal itu disebut karena dunia yang sekarang ini sama sekali selama globalisasi sekitar 40-50 tahun itu tidak menghormati apa yang pernah terjadi atau pernah dialami atau pernah diwariskan pada kebudayaan yang lalu. Ketika mereka mentok, demokrasi, liberalisme mentok, gedungnya gede-gede, pesawatnya banter-banter, tapi menungso nih mandek, gitu ya. Maka mereka mencoba belajar kembali. Sekarang kita kagum sama Borobudur. Borobudur itu usianya 14 abad. Saiki deloken gedung di Surabaya, di Jakarta, kira-kira sing 14 abad menaji ono sing di. Kalau Anda mempelajari, Anda browsing aja Borobudur didirikan dengan berapa kotak
batu ya, terus merekatkannya pakai apa segala macam. Kemudian rapate ku ya apa, oleh ngukur sauno gedene ku ya apa biyen, pakai sistem apa, oleh ngangkuti waktu sampai ndukur ku pakai apa. Saya kira secara teknologis, secara arsitektural kita tidak mungkin mampu menyaingi Borobudur, kita tidak mampu bikin Borobudur. Itu baru hardware-nya, belum lagi filosofinya, belum lagi estetikanya. Tidak ada, Pak Dodi, tidak ada satu relief di Borobudur yang bisa ditiru oleh siapapun pematung di zaman modern, tidak satupun. Dan itu sudah menjadi pengetahuan dunia bahwa tidak bisa niru sama sekali, karena detailnya dan hidup waktu itu di dodok-dodok itu urip dalam arti anggit itu gampang bareng, nek lukisan gampang, ono warna ya, ono ireng, ono abang, moto itu iso urip, tapi nek waktu sangat sukar ya. Yang paling dahsyat dari Borobudur misalnya, ini aku nyontoh Borobudur ya, aku takut itu. Sekarang saya tanya, kalau mal-mal di Surabaya misalnya TP atau apa liane rek, Giant Royal itu didirikan karena dan untuk spiritualitas, ataukah untuk politik, ataukah untuk dagang? Dagang. Jadi apa mau uang dikeluarkan segitu banyak kalau tidak untuk dagang? Ono sing gelem ngetono dhuwit sak ono kae nek gak didagang. Gak ono sing gelem. Saya tanya, Borobudur itu apa bangunan dagang, apa bangunan politik, apa bangunan spiritual? Spiritual. Jadi pemerintahan pada waktu itu mengeluarkan biaya sangat besar untuk kepentingan spiritual. Dan kita sekarang tidak mungkin punya policy seperti itu, karena bagi kita sekarang mesti tahu tak omong no Pak, wong sugih, wong kuasa, wong kuat, wong pinter, wong apik. Sing paling dhuwur nek jaman saiki wong sugih Pak, kabeh wong ndolok sugih kait kuasa. Upama wong kuasa pengen sugih, terus wong pinter pengen melok kuasa cek sugih. Wong kuat demo menggalang kekuatan, cek melok kuasa, minimum jadi komisaris BUMN. Nek wis mari dadi demonstran ngono iku. Lah ngono Pak, sampe lak ro kabeh. Zaman biyen sing paling dihormati adalah orang baik, bukan orang kaya. Kalau sekarang yang paling dihormati adalah orang kaya. Makanya Islam datang ke sini abad 8 sampai abad 12 tidak begitu populer, tidak begitu diterima, karena yang datang membawanya adalah orang dagang, kaum pedagang dari Gujarat. Tapi begitu abad 14 yang membawa Islam ke sini adalah kaum Brahmana, kaum Brahma, putu-putune Nabi Ibrahim. Kata Brahma juga diambil dari kata Ibrahim ya. Jadi wong apik sing goreng dipercaya, akhirnya Islam dengan sangat cepat merata ke seluruh Nusantara. Ya. Nah, sejak itu pewarisan budaya lokal atau kearifan lokal itu sangat banyak. Tadi kita sudah memberi contoh mendengarkan banyak sekali contoh-contoh dari Pak Dodi dan dari Kiai Kanjeng. Misalnya Gundul Pacul, itu kan dikenal sebagai lagu anak-anak, padahal dia memiliki filosofi dan pesan-pesan tentang kepemimpinan politik luar biasa. Apa meneh wis? Jublak-jublak suweng. Yang paling baru seperti semut-semut ireng anak-anak sapi ya, itu belum lama, itu kisah mengenai 10 November sebenarnya ya. Itu pun sudah kearifan lokal yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kearifan lokal ini yang sekarang daripada kamu keduluan sama orang barat, keduluan sama orang-orang internasional, lebih baik kita sekarang, makanya Kiai Kanjeng nang dinding ini digowo.
Pak Dodi nek sampean mikir situ sampean kei meneh dulinan zaman sampean cilik opo misalnya biar ono obak sodor ono jumpritan ono segala macam dakon aku lho tujuannya sing dipilih dakon jenenge cocotian jenenge runu ae arek nonton bioskop rek jaman nek ben nonton bioskop nang Jombang aku biyen apa rek lakon ya lakon rolmu aku lirokno kira sampai ya kan tolong TV dipotong ya ya tapi itu kearifan lokal itu hanya terjadi kalau kita sudah bersaudara bener betul nggak? Karena kita malam ini bersaudara bener mesra solid utuh maka tidak ada masalah dengan ngunu-ngunu kuman gitu karena masalah podo karo wong bebojoan di jero kamar kan mutu gak masalah. Nek gak mutu malah masalah kan. Gitu ya teman sekalian ya. Jadi tolong hidup ini jangan dipahami hanya secara logika dan akal atau ilmu, tapi pahami juga secara cinta dan kemesraan. Kalau kita sudah sampai ke tingkat kemesraan baik sesama bangsa Indonesia dengan bangsa di dunia maupun dengan alam dan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan wis kon gak usah njaluk-njaluk pahala nang aku, gak usah njaluk kelipatan pahala 100 kali lipat, 27 kali lipat, 1000 kali lipat. Allah tu hasibni wala uhasibtum. Gak usah ngitung-ngitung piro pahala sing kok jaluk teko aku. Cek gak tak hitung dosamu. Milih ndi kok? Kon njaluk hitungan teko Gusti Allah, kon yo dihitung dosamu. Tak gak hitung-hitungan. Nek wis bercinta gak hitung-hitungan, sembarang dikekno, kita betul. Sembarang dikekno. Makanya capailah agama sampai ke level cinta, capailah ilmu sampai ke level cinta. Nah, yang disebut kearifan lokal itu Bapak, itu jenenge kebijaksanaan. Kearifan ini sama dengan wisdom, local wisdom. Nah, kenapa disebut kearifan? Ini kita ambil dari bahasa Arab. Kalau kebijaksanaan kita ambil dari bahasa Sanskerta wicaksana, wicaksono. Ya. Kalau di Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah apa hikmat? Maksudnya apa ini? Sebenarnya sama hikmat dan bijaksana. Hikmat itu gini, hikmat itu adalah tetesan yang paling adil dari sesuatu hal. Intinya itu apa? Itu namanya hikmah. Gitu. Nah, kebijaksanaan adalah output dari kebenaran dan kebaikan, bebrayan yang bener apik, metune kudu hikmah, metune kudu bijaksana. Jadi kebenaran jangan dipertengkarkan, karena benermu dewe, benerku beto, benermu benerku beto, benerku dewe menisuk iso beto. Maka kebenaran jangan diandalkan, yang kita andalkan adalah kebenaran menjadi bekal untuk bijaksana. Makanya disebut lokal wisdom. Kalau disebut kearifan itu dari kata arafa ya'rifu Pak Muzamil ya. Arafa ya'rifu. Mal farqu baina ya'rif wa ya'lam au yudaris au Pak Muzamil. Tolong dikasih tingkat-tingkatnya. Jadi pertama misalnya pendidikan itu yang terendah itu mengajarkan. Madrasah kalau kita kenal gitu ya. Seperti yang sekarang ribut itu madrasah diniyah. Kata bendanya Pak. Ya, kata madrasah dari kata darrosa yudarisu terus tadris, gurunya namanya mudarris. Itu lebih kepada sekedar menyampaikan, transfer bahan, sehingga yang dipakai adalah ngurungoke gitu ya. Yang penting krungu gitu. Itu tadris gitu ya, namanya madrasah. Kemudian yang di atasnya itu ilmu itu
prosesnya namanya taklim, maka ada majelis taklim. Jadi kalau taklim tidak sekedar mendereskan, bukan sekedar memperdengarkan, tapi diolah sehingga bisa dipahami, maka orangnya disebut muallim, ya, muallim. Dalam tradisi Jawa juga tingkatan wisdom itu kan ada 11 nih. Pertama krungu, kedua ngerti. Nah itu taklim itu ke ngerti. Nah kemudian di atasnya taklim itu ada takrif, ya, takrif, arrafah yu'arrifu, takrifan buahnya ma'rifat, gitu ya. Orangnya orang arif, terus gurunya itu mu'arrif. Mestinya lembaganya itu ma'rufah bukan madrasah, gitu ya. Itu ke dalam, gitu ya. Jadi pengenalan ke dalam sehingga ilmu tadi itu mengalami internalisasi, sehingga bukan hanya apa krungu lan ngerti, gitu ya. Tapi kalau coro Jawanya bisa bahkan sampai nanti bisa lebih tinggi lagi. Jadi kalau dalam Jawa tingkatan pertama kan krungu, ngerti, terus bisa, begitu. Itu ma'rifat. Di atasnya ada ma'dabah, ya. Ada ma'dabah di atas. Ada bayu adibu ta'diban, ya. Ya. Ini masih ada detail, ada sub-subnya, misalnya tafhim, ya. Ada lagi apa ya, Ada tafhim, ada ya sub-subnya, ya. ya. Jadi teman-teman sekalian, sama dengan ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar, ini mohon izin saya kemukakan. Selama ini kan kita salah kaprah Pak Dodi. Di Quran itu ada tiga treatment. Satu, yad'una ilal khair. Kalau masdarnya dakwah khair, misalnya dakwah ilal khair. Kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan amar ma'ruf, ya toh. Tidak usah bi, ya. Jadi dakwah khair, yad'una khair, kemudian ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, terus wayanhauna anil mungkar. Ini ada 3 macam. Yang dipakai di Indonesia hanya 2, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini istilah Indonesia loh, bukan istilah Arab dan internasional. Padahal itu pembagian kerja yang luar biasa. Yang pertama, yad'una ilal khair atau dakwah khair. Itu tugasnya saya, ulama, pastor, budayawan, seniman, itu dakwah khair. Karena khair itu kebaikan, keindahan, kebenaran atau apapun yang masih bersifat cair. Jadi hanya boleh dianjurkan, direkomendasikan, tapi belum peraturan. Dia recommended aja. Itu dakwah khair. Kalau jadi dakwah khair itu tugasnya ulama. Kalau tugasnya pemerintah, amar ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf. Karena kata ma'ruf ini dari kata arif tadi Pak, kearifan lokal tadi. Ma'ruf sesuatu yang diarifi, kamu Zamil, ya. Diarifi dan sudah dikenal bersama. Ya, diarifi itu keluar ke dalam Pak Muzamil. Jadi dia disimulasi keluar, direnungkan ke dalam dan seterusnya secara dialektis. Maka dia kalau sudah wis pokoknya ngene rek, kepedok ibu ngambung tangan, titik. Ya. Itu sudah dihitung menjeronjuk menjobo, wis ngono langel, gitu ya. Itu namanya ma'ruf. Tapi kalau sekedar menghormati orang tua itu masuk khair. Tapi nek wis ngambung tangan, ma'ruf. Jadi ma'ruf itu sebenarnya hukum positif kalau bahasa modern. Jadi sudah jadi pasal hukum. Maka ya'muruna bil ma'ruf itu tugas pemerintah, bukan tugas ulama. Selama ini kan tugas ulama amar ma'ruf nahi mungkar. Nyuwun sewu, saya tidak paham itu karena amar itu artinya apa, Bang Zamil? Perintah. Perintah.
ulama tidak berhak memerintah, budayawan tidak berhak memerintah. Yang dimandati untuk punya otoritas dan perintah adalah pemerintah dengan polisi sebagai perangkat hukumnya. Jadi amar ma'ruf itu tugas pemerintah karena tingkatnya tingkat otoritas, ya, aturan ditaati atau dilanggar. Kalau rekomendasi kan nggak perlu nggak ada pelanggaran, diterima atau ditolak, tapi tidak ada pelanggaran. Yang ada pelanggaran adalah amar ma'ruf. Jadi kalau sekali lagi dakwah khair itu rekomendasi, anjuran, petuah segala macam itu tugasnya ulama, budayawan, ilmuwan di kampus itu juga tingkatnya tingkat dakwah khair. Pemerintah karena sudah dimandati, digaji dan seterusnya, maka dia punya kewajiban untuk amar ma'ruf. Nahi mungkar ini preventif, itu tugas bersama. Rakyat nahi mungkar, pemerintah ya nahi mungkar. Ini untuk supaya ada kejelasan bahwa kearifan lokal itu berada di antara tugas pemerintah dan tugas rakyat. Ya. Karena rakyat selalu merekomendasinya gundul pacul, bagaimana memerintah, kamu tidak boleh gembelengan, kalau gembelengan wagule rimpang, kan gitu, segone tadi latar dan seterusnya. Semua lagu-lagu yang kita kenal sebagai lagu anak-anak sebenarnya itu strateginya para aulia. Itu jelas dari Surani Kalijogo yang namanya Jublak Suweng, apa namanya, gundul pacul, dakon ya. Yuk dolanan dakonci, terus watu item polong tumo, terus apa sampai dan seterusnya. Awalnya dan seterusnya. Terus di omah karang kok melok mayang kali yang jemur suwake daftar ya. Sebenarnya ini kapan ada di Jawa Timur beliau harus datang, ya. Iya. Sampai akhirnya dipecat di kepolisian. Ya. Oke, gitu teman sekalian. Jadi ini kearifan lokal tadi itu memang kita hidupkan, Pak. Lu arep sinau piye? Arep sinau piye wong kowe iki Ki Hajar Dewantara wae ora gelem sinau kok. Masa full day school atau 5 day school belajar ke Finlandia, lah pendidiknya Finlandianya belajar kepada taman siswa kok. Lah kok kene mubeng lang Finlandia sik kae sinau kudune langsung nang taman siswa. Pak Dicit tadi yang gondrong tuh taman siswa, bapaknya guru taman siswa, dia juga dari SD sampai universitas taman siswa semua. Pak Joko juga di belakang itu taman siswa. Dan taman siswa itu sudah langsung ada konsepnya dengan kata taman siswa, bukan kelas siswa, taman siswa, sehingga ada keterkaitan interaktif dengan kesadaran alam taman. Kalau bisa Surabaya adalah kota dalam taman, bukan taman di kota, tapi kota dalam taman, karena lebih besar alam daripada kebudayaan, lebih besar alam. Maka Jogja dulu konsepnya adalah kota dalam taman. Maka sebanyak mungkin ada pohon, itu pun pohon yang diperhitungkan secara ekologis. Misalnya pohon gayam itu yang paling bisa menyerap polusi. Jadi nek iso itu akeh pohon gayam, jadi polusinya akan terserap lebih dari 60% oleh daun-daun gayam. Itu wong biyen iki ono maksudnya kabeh gawe gayam, ono nandur alang-alang. Jadi wong nek SKT Merapi njeblok ku wong kabeh ndolek alang-alang di Jogja, Pak. Lho kok alang-alang? Jenenge alang-alang jelas rek. Wis percaya karo mbah-mbah biyen ya. Dan memang dia kalau diselidiki, kalau diriset, dia ternyata punya daya tolak tertentu. Ono lho rek sing iso kon nandura wit tertentu kok santet gak iso ngliwati dhewe. Kok klenek? Lho kok kon ngerti nek klenek? Kok nek nuduh klenek, misalnya jalan Lepang dituduh kok ngundang setan. Takon lho kesampean kok nek ngundang setan berarti sampean
Setan Sampai anu ya wis biasa ndelok-ndelok setan. Kecil loh ngomong gampangin nuduh. Jaran kepang dadi ngundang setan. Sing nuduh iku berarti punya pengetahuan tentang ngundang setan, betul enggak? Kalau dia tidak punya pengetahuan, dia tidak bisa menuduh. Nah sekarang Pak Kono balik, siapa yang jelaskan ya napa ngundang setan iku? Wong mriki niki mek dadi tok. Mangan beling mergo gak tego ta. Sampeyan kudune gak nyesat-nyesatno, tapi kudune langkai sego bungkus ta. Kok malah dikai. Baik wong sesat ya diuring-uring di Indonesia Pak Dodi. Pak Polisi, kalau ada pengendara dari luar kota kebingungan dengan petunjuk jalan ya terus misalnya teko tol kate ngidul iko nek nang Mojokerto nang ndi kan angel iki soalnya ya nang Mojokerto angel mesti keliru nang Malang gitu gak ya keliru nang Malang terus mari ngono tersesat wong nek tersesat terus polisi bertindak apa nek ana wong tersesat hilang. Hilang. Ditunjukkan arah yang benar. Jadi institusi ihdinas siratal mustaqim. Ya. Enggak gini jangan gini. Non sewu. Amen arah-arah itu kadang-kadang keterlaluan. Saya pernah menjabat ketika Kapolsek Mojoroto ke Kediri Kota. Ono arek lewat motor lampu di depan ini bengi-bengi. Kata ini sudah nggak helm. Tak stop mandek tuh. Tak takoi kenapa lampunya dimatikan, tidak jawabannya. Kalau gitu ikan yang di alun-alun lupa. Kenapa? Misalnya nyala lampu di siang hari, berarti malam nanti tidak kurang aja. Gocok dia dulu. logis ya Pak. Gak santri Madura loh Pak. Santri Madura ngobong gereja. Terus kiainya datang pakai jeep ngadeg, santri pulang tidak boleh bakar gereja, tidak boleh, ayo kembali ke pesantren semua. Wes kuabe diubek, terus Pak Yai ini balik, dadak santri ini gak balik-balik ke pesantren. Lho kok nanti ada dikon mulai gak gelem. Akhirnya diparani meneh nganggo jeep meneh, dadak ngebong tuku. Loh, kadang kan saya pulang loh Pak, yang tidak boleh diobong lah gereja Pak. Nek toko gak sampean gak ngomong Bang. Pokoknya itu tuh jelas nek karo wong Jawa iki. Tahu, tahu. Nek gak jelas sampai saya juga warna lah gak jelas.